Halo semuanya, saya Anggi Pasaribu kembali di Inside Story with Anggi. Dan sekarang ini saya ada di rumahnya Ibu Atiko yang ada di Jakarta. Jadi hari ini itu akan ada 2 program yang kejar kebut semalam. Lupa ya, pokoknya anak-anak kuliah apa sih? Sistem kebut semalam ya? Sistem kebut semalam. Jadi ada 2 program yang akan tapping dengan Ibu Atiko. Mengingat sudah menghitung hari menuju ke Pilpres nanti, ke pemilu tanggal 14 Februari ya kan. Di sini ada program one on one. Hostnya udah di dalam, terus program Inside Story seperti biasa behind the scene-nya buat teman-teman yang penasaran kayak gimana sih produksi suatu program gitu kan. Karena dua-duanya ini adalah program yang di bawah supervisi saya mau ngajak teman-teman untuk melihat kayak gimana persiapan dan juga protokoler calon ibu negara kalau mau diwawancara oleh media. Yuk. Udah bisa langsung masuk karena memang sudah minta izin. Suratnya, konsepnya itu udah. Baru pertama sih kesini. Oh, ini ruang tamunya. Ibunya belum ada, belum bisa bawa tur jalan-jalan. Tapi kita lihat-lihat sekilas ya. I assume ini adalah meja untuk meeting. Tim inti, Mas Ganjar. Meski agak sok tahu. Perempuan ini jangan kabur ya, jadi ini nanti hostnya untuk one on one. Siapa? Senior saya sih, Mbak. Siapa? Saya izin Mbak untuk wawancara, Mbak boleh perkenalkan namanya Mbak. Siapa? Saya Fani Imaniar. Ada 100? Pinjam 100 ya. Jadi nanti Fani, nanti mau bahas apa aja Fan sama Bu Atiko? Rencananya membahas terkait dengan agenda kampanye Ibu sama mengikuti pesta demokrasi ini. Sebenarnya Fani ini koordinator presenter. Biasanya Fani itu yang Gi mau hostnya siapa gitu, suka nanya ke pemangku program. Tapi saya pemangku programnya juga ya, maunya Fani gitu kan. Tapi dia ada meeting sebetulnya, nggak mau tahu gimana caranya, meetingnya coba digeser. Jadi Fani tuh lebih bisa menggali dari hati kalau narsumnya tuh perempuan. Jadi nanti tuh yang mau diangkat apa Pak? Gimana sih sebenarnya Bu Atiko dalam menghadapi pesta demokrasi? Karena kalau kita lihat kan pendamping dari para capres ini yang turun serta dari awal sampai dengan akhir ke akar rumput berdialog dengan masyarakat kan Bu Atiko ya. Perspektif dari Bu Atiko pasti berbeda dengan perspektif para capres kita yang notabene laki-laki. Ini nih kayaknya yang pantas buat kita gali lebih lanjut. Kalau misalnya Fani sebagai ibu, terus juga sebagai seorang istri yang diresahkan kalau dari ibu-ibu dan istri-istri itu apa sih, Pak? Terkait dengan negara atau suami kita? Terkait dengan negara dong. Terkait dengan negara, yang pastinya sih harga bahan pokok ya. Itu masih ya? Masih. Sampai sekarang itu masih? Masih, apalagi yang namanya cabai rawit ya, itu sangat krusial dalam kehidupan. Jadi kalau naik turunnya itu tentu sangat berpengaruh. Sebagai perempuan yang memegang keuangan di rumah Menkeu keuangan ya. Jadi itu terus kemudian tentunya pendidikan, akses pendidikan dan juga akses kesehatan terutama buat anak-anak dan juga kaum rentan lainnya. Kalau menurut Fani, Ibu Atiko tuh sosoknya kayak gimana sih? Wah, Bu Atiko nih salah satu role model ya, sampai dengan saat ini masih terlihat sehat, larinya kenceng banget aku dengar. Jadi kayak banget sehat, sih. Lahir batin, fisik dan juga mental itu kan merupakan salah satu gambaran bahwa inilah gambaran dari perempuan Indonesia, inilah yang perlu kita contoh dan menjadi tolak ukur. Kalau keluarga sehat, maksudnya kalau ibu sehat, keluarganya sehat, negaranya juga sehat. Karena sama-sama sekolah raga, ini kayaknya ntar gue curiga dia akan nanya juga tuh, Bu gimana sih Bu biar tetap tampil fit, bangun pagi, pada ngurus negara lagi kan ntar lagi. Ya Ibu Atiko biasanya bangun pagi terus kemudian lari pagi, wah gak kuat. Saya mah biasanya lari dari kenyataan. Mantap. Kita sekarang, ini kenapa ada 2 meja ya? Ini enak banget. Terus di sini tuh ada dapurnya. Nanti kita akan ke sana kalau ibu udah datang. Terus di belakang ini juga ada taman-taman bisa ditunjukkan. Kita lihat deh. Ini ada campersnya lari. Ini ada taman, nggak tahu ini sebenarnya tempatnya dipakai buat apa. Apakah memang
minum teh sore gitu misalnya, atau pilates di sini kalau misalnya ibu lagi di rumah. Cuma apakah ibu ada di rumah ya dalam waktu 2 jam gitu? Karena kayaknya kalau dilihat dari jadwal sibuk banget sih. Kayaknya kalau saya di sini betah deh, nggak usah keluar-keluar rumah. It will be my own castle. Apa ya? Oke, kita tunggu nanti kedatangan ibu. Kangen ya sama buat Niko. Udah lari. Masih tapi ngulang lagi dari awal. Aku baru pertama nih buat Tiko kesini. Oh, baru pertama? Bisa latihan sambil lari-lari di sini. Aku kalau lari muter-muter sini. Masih, terus diliatin orang dong. Ibu, foto bareng gitu. Karena dia tahu. Oh iya. Dan sepi kalau pagi. Masa? Tetap jam 5? Jam 6 pagi? Aku ngulang lagi Pas dong. lagi di Jakarta aja. Ngulang lagi dari awal. Berarti masih sempat lari. Iya, tadi Pak. Tapi jarang juga kan, lebih sering juga Iya. mulainya jam 6, setengah 6 kan. Berarti nggak sempat lari lagi dong ya? Nggak sempat lari. Inside Storyan, ternyata Ibu Siti Atikoh ini mempunyai hobi olahraga yang sama dengan saya, yaitu lari dan bersepeda. Kami berdua pun langsung bercerita tentang target lari kami, apakah masih on track atau tidak. Lari. Pastinya harus sama, Gi. Nggak boleh ini. Iya, tiba-tiba, loh ibu udah jauh di depan. Di Semarang. Seperti yang pemirsa dengar, ternyata meski sibuk menemani sang suami maju ke istana, Ibu Atikoh selalu menyempatkan diri untuk lari pagi. Sebagai pendamping. Anak-anaknya di beberapa jadi nggak pakai ini, jadi pakai jaket. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Nanti ini ditutup berarti ya? Ditutup ya, kuning dulu. Ya. Ibu anak ini sendiri. Bagus. Kalau kita harus dipegang. Sekarang itulah tujuannya makeup. Untuk menutupi yang tidak bagus. Mau buat apa sih? Mau percaya? Percaya diri. Percaya diri. Aku tak percaya diri. Kalau misalnya dia keluar. Emang benar-benar. Tadi udah sempat. Tidak hanya gemar berolahraga, wanita kelahiran 71 ini pun selalu sempat mengatakan kalau para santri harus merasa beruntung mengenyam ilmu di ponpes karena mereka memperoleh pendidikan adab. Atikoh memiliki keyakinan adab lebih penting daripada ilmu. Seseorang berpendidikan tanpa akhlak akan memakai ilmu demi merusak orang lain. Jadi harus salam hormat sama senior. Tidak hanya santri, bentuk kepeduliannya terhadap kaum difabel dan perempuan pun jangan dipertanyakan. Ia ingin perempuan dan kaum difabel tidak berkecil hati. Kalau di kampus nggak laku. Ia ingin para perempuan dan juga anak-anak korban perceraian dapat bangkit dari keterpurukan dan menjadi lebih baik, terutama dengan kebijakan-kebijakan yang akan diusung sang suami jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya. Kalau beda angkatan deh. Kalau udah satu fakultas. Enak juga ya kalau misalnya nggak duduk di situ rasanya beda. Di sini tuh kayak cuma ngatur flow. Produser-produsernya udah ada. Tinggal supervisi. Enak juga ya ternyata kerja gini ya. Tapi deg-degannya lebih tinggi ya, Bu. Durasi berapa sih? Durasi. Ini kamu roll terus atau kamu 15 kamu nggak sih sini kamu roll terus itu.
sekarang giliran kita. Tadi udah one-on-one, sekarang giliran kita. Kan belum pernah ya menanyakan kehadiran ADC-ADC-nya Ibu. Ibu tuh kan dikelilingi oleh para wanita. Ada asprinya, apakah itu ajudannya, apakah itu tim sosmednya. Kita kenalan. Lu makan mulu gue liat lo risol gue tadi. Oke, baik. Oke, baik. Teman saya ini. Itu gambaran anak seni tuh kayak gitu, rambutnya kayak begitu. Jual rumput ini mah ya. Mengoreksi parenting zaman dulu dengan cara kita tidak melakukan hal yang sama. Jangan sampai mengulang. Soalnya kadang kita mengulang secara tidak sadar. Karena kita diperlakukan gitu, gitu ya. Tapi kalau kita menjadi introspeksi itu ya. Kedekatan dan keramahan Atiko dengan masyarakat sudah bukan rahasia lagi. Jangan gitu. Hal ini sering diutarakan warga yang sempat bertatap muka dengan Atiko di tiap kesempatan. Seperti yang Anda lihat, bahwa kedekatan Atiko seperti kedekatan ibu dengan anak-anaknya, bukan? Padahal penampilannya udah cocok ya Bu ya, jadi nggak weird. Kalau nggak apa-apa. Notaris itu data kucing. Seperti yang dia selalu utarakan kalau beliau ingin menjadi tempat curhat bagi masyarakat. Semoga nantinya jika benar menjadi ibu negara, keinginannya tersebut benar-benar terrealisasi. Udah ada petnya ya. Ya karena ini yang berrelatif dengan mereka, masa saya ngobrol dengan ibu-ibu yang ada di daerah itu tentang transformasi energi, ekonomi hijau seperti itu malah nggak nyambung kan? Itu bukan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, saya ingin menjadikan diri saya itu bagian dari tempat mereka bisa bersandar, curhat.